wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat hidayah, nikmat kekuatan, dan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Kita memuji Allah Ta'ala atas semua nikmat tersebut. Dalam kesempatan ini kita mengambil sebuah bab dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu bab Al-Karam wal-Jud wal-infaq fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala. Bab tentang kedermawanan dan berinfak untuk kebaikan dengan yakin kepada Allah Ta'ala. Bab tentang kedermawanan dan berinfak di dalam kebaikan dengan yakin kepada Allah Ta'ala. Kita mengambil pembahasan ini dari kitab Riyadhus Shalihin, juga kaitannya dengan renovasi yang akan dilakukan di masjid kita yang tercinta ini, yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan juga secara umum, yaitu bimbingan agama kita untuk kita memiliki sifat kedermawanan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Surat As-Saba ayat 39. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian sumbangkan, maka Allah yang akan menggantikannya. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian suatu jaminan dan menghilangkan kekhawatiran kita dengan kekurangan harta atau kehilangan sebagian dari harta, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apapun yang kita sumbangkan untuk kebaikan, untuk di jalan Allah Ta'ala. Karena merupakan tabiat daripada manusia. Mereka itu, yaitu kita ini, suka pada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian manusia itu sangat menyukai harta. Itu tabiat manusia. Hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengalahkan tabiat kikir ini, tabiat bakhil ini, hanya bisa dikalahkan dengan keimanan. Adapun sekedar menyembunyikan atau melawan kekikiran tersebut dan rasa cinta kepada harta dengan memperlihatkan sekedar dengan maksud untuk mendapatkan pujian dan dilihat oleh orang-orang, maka tentu itu bukanlah hal yang mendapatkan pahala. Terpaksa karena menghindari dibilang kikir, dengan terpaksa dia pun kelihatan dermawan, diajak orang, diborong lah istilahnya, diajak makan-makan, dibayarkan, ya, namun dengan berat hati, tapi dengan niat untuk mendapatkan pujian. Itu tidak berguna. Berbeda dengan seseorang menginfakkan sebagian hartanya, melawan rasa cintanya kepada harta, siap mengorbankan, menyumbangkan sebagian daripada hartanya di jalan Allah,
maka itulah yang bermanfaat. Dan itu tidak akan sia-sia karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah akan menggantikan. Lalu di surat Al-Baqarah ayat 272 Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apa-apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, sebenarnya itu untuk diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu berinfak, sebutan lain dari infak adalah menyumbang. Atau bisalah kita sebut dengan tabungan akhirat. Ketika seseorang menyumbang, pada hakikatnya dia menabung untuk dirinya sendiri. Allah tidak mengambil manfaat dengan sumbangan kita. Namun Allah ingin mengayakan kita, membuat kita kaya di akhirat dengan cara seperti ini. Dengan cara kita disuruh untuk beramal, dimotivasi untuk menyumbang. Dan karena itu, ya, pada hakikatnya itu untuk diri kita sendiri, kata Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan hendaknya kalau kalian menyumbang itu hanya mencari wajah Allah. Apa yang dimaksud dengan hanya mencari wajah Allah? Yaitu ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan yang kedua, supaya bisa melihat wajahnya Allah di surga nanti. Yang mana kita ketahui itu adalah nikmat yang tertinggi, bisa melihat Allah di surga. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan kebaikan apapun, ketika dikatakan kebaikan apapun, maksudnya sekecil apapun, dalam bentuk apapun, kebaikan yang kalian sumbangkan pasti akan dibalasi secara sempurna. Yuwaffa ilaikum, pasti akan dibalasi secara sempurna, yaitu oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan kalian tidak akan dizalim. Artinya Allah akan menghitung semua yang kita sumbangkan tersebut sampai 1.000 rupiah pun, dari angka misalnya 1 juta yang disumbangkan sampai 1.000-nya pun tidak akan dizalimi, tetap akan dihitung, dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Infak yang kalian berikan itu, sumbangan yang kalian berikan itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Makna daripada ayat ini, sumbangan yang kita berikan, Allah Maha mengetahuinya. Mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa tidak perlu kita mencari penglihatan orang, tidak perlu kita mencari pujian orang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Cukuplah Allah yang mengetahuinya. Dan juga ayat ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa sekecil apapun dan sebesar apapun yang kita sumbangkan, jangan khawatir bahwa Allah tidak tahu. Jangan khawatir bahwa tidak tercatat di sisi Allah. Semuanya pasti tercatat. Semuanya pasti tercatat. Jangan kira sia-sia karena Allah tidak lihat, Allah tidak tahu. Tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Ya, jadi sampai sekecil-kecilnya Allah tidak akan menzalimi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak akan terkurangi pahalanya. Misal ketika seseorang itu mau transfer ke rekening masjid, anggaplah di situ transfer 5 juta rupiah, kan ada ikut itu 2.500 biaya admin. Sampai biaya admin 2.500 itu tidak akan Allah sia-siakan untuk Allah balas. Itu ayat-ayat yang berkenaan tentang infak di jalan Allah atau infak di dalam kebaikan.
Adapun hadis-hadis tentang ini sangat banyak. Di antaranya hadis melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "La hasada illa fisnataini." Cuma dua orang yang boleh kita hasad padanya. Yang dimaksud dengan hasad di sini dalam hadis ini atau kali ini yang dimaksud dengan hasad adalah kecemburuan positif. Cemburu secara umum itu tidak bagus. Tapi ada cemburu yang bagus. Cemburu pada dua orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Orang yang Allah berikan harta, orang yang Allah lebihkan rezekinya, kemudian dia gunakan kelebihan rezekinya tersebut untuk sesuatu yang benar, yaitu dia sumbangkan, dia infakkan untuk sesuatu yang benar, dan ketika ia belanjakan pun untuk kebutuhannya hanyalah dia pakai dalam hal yang Allah halalkan saja. Ini orang yang pertama yang patut untuk kita cemburui. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang Allah berikan ilmu, kebijaksanaan, sifat yang bijaksana, sikap yang bijaksana, yang mana ketika dia mengambil keputusan, dia mengambil keputusan sesuai dengan ilmu, bijaksana, dan dia pun mengajarkan ilmu tersebut. Jadi inilah dua orang yang kata Rasulullah SAW patut untuk dicemburui. Ketika Nabi mengatakan demikian, mereka berdua ini patut untuk dicemburui, menunjukkan bahwa dua macam orang ini adalah orang yang istimewa menurut agama ini. Menurut agama ini, agama Islam, dua orang ini istimewa. Orang kaya yang dermawan karena Allah, dan orang yang berilmu juga karena Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tentunya ini hadis ini bermaksud untuk memacu kita sekalian agar mengikuti langkah dua macam orang ini, atau memiliki termasuk dari dua macam orang ini, yaitu orang yang dermawan dan ikhlas dalam kedermawanannya, dan yang kedua adalah orang yang berilmu yang ikhlas di dalam ilmunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud juga dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi." Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Maka spontan para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi." Wahai Rasulullah, tentunya semua kami itu lebih suka dengan harta kami sendiri dibandingkan harta ahli warisnya kami. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warisihi ma akhkhara." Harta sebenarnya seseorang itu adalah apa yang mereka berikan di jalan Allah, yang dia pakai di jalan Allah untuk kebaikan-kebaikan dirinya sendiri dan keluarganya. Dia belanja untuk hal-hal yang halal yang diridhoi oleh Allah, dan juga untuk sarana-sarana kebaikan dia menyumbang. Itulah harta dirinya sendiri. Itu adalah harta dirinya sendiri. Sedangkan apa yang dia simpan tidak dia sumbangkan,
maka itu untuk orang lain, untuk ahli warisnya. Itu adalah untuk ahli warisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan pernah terjadi berkenaan dengan Idul Adha, hari kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang menangani kurbannya. Setelah disembelih oleh Rasulullah suruh urusi ini, dikuliti, nanti dipotong-potong. Dan Rasulullah menyuruh untuk bagikan. Rasulullah pergi. Sampai kemudian Rasulullah balik. Rasulullah tanya, ma baqiya, apa yang tinggal? Maka yang mengurus ini mengatakan, baqiya katifu, yang tinggal adalah bagian paha atas. Karena kemungkinan sahabat ini mengetahui Rasulullah SAW suka daging pada bagian paha atasnya. Kemungkinannya demikian. Baqiya katifu, yang tersisa adalah paha bagian atas. Maka Rasulullah mengatakan, baqiya kulluhu illa katifah, yang tinggal apa adalah semua yang sudah dibagikan. Sisa yang paha bagian atas ini yang belum tinggal. Ya, ini Rasulullah SAW membawa sahabatnya dari pemikiran dunia kepada pemikiran akhirat. Kalau dengan kejadian seperti itu, jadi daging kurban ini dipotong-potong, lantas dibagi-bagikan. Yang mana di antara perhatian Rasulullah SAW adalah beliau itu suka membagikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Walaupun Khadijah itu sudah lama meninggal, tapi Rasulullah SAW itu masih suka memberi kepada sahabat-sahabatnya, andai taulannya, sahabat-sahabatnya Khadijah. Saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, tetap diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, jadi setelah dibagi-bagikan itu tersisa paha bagian atas. Rasulullah tanya, ma baqiyan. Jadi bahasanya Nabi itu, apa yang tinggal? Jawabannya sahabat ini, baqiya katifu, yang tinggal paha bagian atas. Kata Rasulullah, baqiya kullu, justru yang tinggal itu semua yang sudah dibagi. Justru yang tinggal itu semua yang sudah dibagi. Illa katifah, sedangkan paha yang bagian atas ini yang belum tinggal. Menurut logika dunia yang tinggal paha atas. Menurut logika akhirat, dalam tanda kutip ya, menurut logika akhirat, apa yang sudah dibagi-bagikan itu yang menjadi tabungan akhirat, itu yang tinggal. Sedangkan yang tidak dibagikan itu, ya, ini tidak masuk dalam tabungan akhirat. Rasulullah membawa sahabat kepada pemahaman seperti itu. Tidak berarti juga kita tidak perlu makan. Pasti kita juga butuh. Cuma Rasulullah SAW sangat memotivasi kita untuk memperbanyak tabungan akhirat. Memperhatikan tentang perkara menyumbang dan berinfak. Dalam hadis yang melalui sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, yang mana sahabat Adi bin Hatim ini berbeda dengan umumnya sahabat. Kalau umumnya sahabat itu dari faham menyembah patung-patung berhala masuk Islam. Kalau sahabat Adi bin Hatim dari ahlul kitab Nasrani yang kemudian masuk Islam. Yang mana sempat beliau itu masih menggunakan salib, lalu kemudian masuk Islam melepaskan salibnya tersebut. Jadi para sahabat itu boleh dikatakan mu'allaf semua sahabat itu mu'allaf, karena dari non muslim masuk Islam, termasuk Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Cuma mu'allafnya dari
menyembah berhala kepada Islam, dari Nasrani menjadi Islam. Kan beda dengan keadaan kita di Indonesia ya. Umumnya itu yang mu'allaf itu ya tadinya kampung halamannya Cina masih Islam, atau dari Toraja mungkin masih Islam, dan semacamnya. Ada wilayah Manado masih Islam, mungkin begitu gambaran kita secara umum. Tapi di Mekah berbeda, mereka penduduk setempat dalam satu lingkungan dengan Rasulullah SAW, bahkan satu kakek nenek dengan Rasulullah, kemudian masuk Islam. Sahabat Adi bin Hatim menyampaikan anna Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hindarilah api neraka sekalipun dengan sekedar menyumbang sebutir korma. Ya. Menyumbanglah, ya, hindarilah api neraka walaupun dengan sekedar menyumbang sebutir atau sepotong kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan pernah Rasulullah SAW ya, memperingatkan kepada para wanita, yaitu setelah beliau balik dari Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, ra'aitu al-jannah. Ya. Saya melihat surga. Fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Maka saya melihat kebanyakan penduduk surga itu dari kalangan fuqara, orang-orang yang miskin. Ya. I'tala'tu fil jannah fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Saya melihat ke surga dan kebanyakan penduduknya aku lihat adalah dari kalangan fakir. Wa'tala'tu ilan nar, dan aku melihat ke neraka. Fara'aitu aksara ahliha an-nisa. Maka aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Dan yang seperti ini tidak bisa diralat. Ya. Kalau sampai kemudian ada hadis yang lain mengatakan bukan perempuan kebanyakan penduduk neraka, tapi laki-laki. Salah itu. Berarti tidak mungkin terjadi yang demikian, karena tidak mungkin Rasulullah itu namanya bohong. Kalau berita pertama berbeda dengan berita kedua, atau berita kedua berbeda dengan berita pertama tentang alam gaib, ya, tentang surga dan neraka. Makanya tidak ada memang hadis yang berlawanan dengan itu, bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Tentunya ketika kita menyampaikan ini, ya, bukan kita membenci perempuan, ya, bukan. Justru kita menyayangi mereka, dan Rasulullah SAW menyayangi mereka dan diperingatkan supaya selamat. Biarlah banyak, yang penting bukan ya anda. Biarlah banyak, yang penting bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan anak perempuan kita, bukan tante kita. Yang penting demikian. Ya, caranya yaitu lakukan amalan yang bisa menyelamatkan dari neraka. Dan ternyata saat itu yang diarahkan oleh Rasulullah SAW supaya selamat dari neraka adalah menyumbang. Sampai kata Nabi, walaupun dengan sebutir kurma. Artinya kalau memang ya semua sumbangan itu sekecil apapun, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, itu tetap berguna. Tapi tentunya semakin banyak semakin bagus. Ya. Betul, semuanya ditentukan oleh keikhlasan. Tapi kalau keikhlasan sama antara si A, si B, dan si C, keikhlasannya sama, maka nilai membuat mereka berbeda.
nilai akan membuat berbeda. Kita tidak mencela bahwa kalau ada orang kaya raya lantas menyumbang 10.000 rupiah misalnya, kita tidak cela. Itu urusannya dengan Allah. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dari kalau menurut agama ya nilainya kecil sekali memang. Karena bukan sekedar nilai 10.000-nya itu, tapi dibandingkan dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia, sangat jauh. Sangat jauh. Sekalipun itu bukan perbuatan tercela. Dan kita juga tidak usah sibukkan diri untuk dijadikan bahan gosip. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Ya. Saya baru disampaikan beberapa waktu yang lalu itu. Jadi di suatu masjid tertentu ada buat acara, lantas dikumpulkan sumbangan warga. Jadi terjadi pembicaraan terutama pada kelompok ibu-ibu. Apa itu orang kaya? 10.000. Pembeli telur berapa biji? Ya, ini berkenaan dengan acara Maulid. Ya, saya disampaikan begitu. Dikumpulkan sumbangan warga. Ya, banyak najawannya. Ya. Kita tidak mencela dalam kebaikan, misalnya pembangunan masjid, ya, membantu panti asuhan dan lain-lain. Masalah seberapapun infaknya itu urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah. Cuma kita menjelaskan bahwasanya tentunya nilainya itu sangat kecil dan tentunya beda antara orang yang hidupnya pas-pasan lantas menyumbang 10.000 rupiah dengan orang yang kaya raya menyumbang 10.000 rupiah. Tentunya nilainya di sisi Allah beda. Beda dari sisi perjuangannya itu. Beda dari sisi perjuangannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan takutlah hindari api neraka walaupun menyumbang ya, sepotong korma. Ini pernah terjadi dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyumbang kurma 3 biji. Kikirina itu istrinya Nabi. Aisyah, pelakunya adalah Aisyah. Kikirina itu kenapa 3 biji kurma? Kita 1 dos saja. 1 kilo, 2 kilo itu sedikit. Jawabannya, saat pengemis ini datang, 3 orang, seorang ibu dengan 2 anaknya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari apa yang bisa dia berikan, apa yang bisa beliau radhiyallahu anha berikan kepada pengemis ini. Ternyata yang ada di rumah beliau, ternyata yang ada di rumah istrinya Nabi yang tercinta ini cuma 3 butir kurma. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengambil 3 butir kurma ini dan diberikannya kepada pengemis ini. Maka ibu ini pun memberikan kepada masing-masing anaknya 1, beliau 1. Anaknya langsung makan di tempat. Ya, langsung makan di tempat, bukan dibungkus, dibawa pulang. Ya, dimakan di tempat. Setelah anak ini makan, masing-masing makan, ibunya juga mau makan, dimintai sama anaknya. Maka ibunya ini berikan kepada anaknya. Hal ini menakjubkan bagi Aisyah. Padahal apa yang dilakukan Aisyah juga hal yang menakjubkan. Keluarga Nabi, wanita yang paling dicintai oleh Nabi, mungkin kecuali dibandingkan Khadijah. Mungkin Khadijah masih lebih di atas. Ya. Karena memang cinta itu tidak bisa diatur, ya. Itu perasaan tidak bisa diatur. Ya. Aisyah tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak punya harta yang bisa diberikan oleh beliau hanya 3 butir kurma. Karena cuma itu. Tentunya orang yang dalam kondisi seperti ini bisa menyumbangkan makanannya yang cuma 3 butir itu nilainya subhanallah. Karena memang kondisinya. Bagaimana kira-kira kalau Aisyah punya uang 5 miliar?
sedangkan tidak punya apa-apa, yang 3 butir kurma ini yang berkenaan dengan untuk menutup perut, ya, untuk mengisi perut, dikasih juga ke orang. Ini tentunya sangat bernilai di sisi Allah Ta'ala. Aisyah takjub sama pengemis. Rasulullah pulang, Aisyah menceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa siapa yang diberikan anak perempuan 3 orang, 2 orang, dia pelihara dengan baik, maka itu menjadi tameng dari neraka. Menjadi tameng dari neraka. Jadi kita juga lihat di situ betapa kasih sayang seorang ibu sampai statusnya sebagai pengemis pun masih sayang sama anaknya. Jatahnya diberikan kepada anaknya. Kita kembali bahwa infak itu ya tidak sama semua orang. Tidak sama semuanya orang. Bahkan ketika seseorang menyumbang sekecil apapun, jangan cepat-cepat kita berprasangka. Setidaknya, walaupun dia orang yang kaya, urusannya dengan Allah. Siapa tahu kelihatannya kaya, tapi hutangnya banyak. Kan banyak sekarang begitu. Ya. Kelihatannya rumahnya besar dan lain-lain, ternyata sertifikatnya ada di bank. Ya. Bisa saja demikian, sehingga dia sedang berjuang untuk melunaskan hutang-hutangnya, sedang berjuang supaya lepas dari riba, sehingga harus menyumbang sedikit saja. Ya, itu bisa saja demikian. Dan melalui sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la." Begitu dermawannya Nabi, tidak pernah beliau menolak pengemis. Tidak pernah beliau menolak pengemis. Dalam pengertian, selama beliau memiliki, beliau berikan. Sampai-sampai kalau beliau tidak punya, beliau tidak tega mengatakan tidak. Diam saja. Jadi pengemis itu yang sudah biasa berinteraksi dengan Nabi, kalau sudah mereka minta mengemis kepada Nabi, lantas Nabi diam, mereka sudah mengerti, oh Nabi tidak punya apa-apa. Saking tidak teganya Nabi mengatakan, tidak. Apalagi bilang, pergi mogok. Jangkau ke sini. Ya beda lah itu biasa peraturan. Tidak boleh meminta sumbangan kecuali dengan izin RT RW. Itu kan berkenaan dengan saking banyaknya penipu. Itu beda, itu wajar saja, wajar. Ya. Berbeda dengan ini, apalagi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya orang-orang berkualitas super, kejujurannya, semangatnya dalam beragama. Bagaimana tidak? Mereka dengan jumlah segelintir siap dengan berbagai rintangan-rintangan dan ancaman-ancaman memeluk agama. Mereka memeluk agama Islam, diteror, dijelek-jelekkan, diinjak, dipukuli, dihina. Mereka rela, tulus terima. Beda dengan kita sekarang yang menganut Islam. Alhamdulillah, sebagai mayoritas, apalagi di Indonesia, apalagi di Makassar ini yang termasuk ya warga yang memiliki semangat keislaman yang terbaik. Ya. Kita akui itu. Sulawesi Selatan ini sangat bagus semangat keislamannya. Ya. Bahkan saya pribadi memandang lebih bagus dibandingkan di Jawa. Saya pengalaman juga di Jawa. Ya. Saya masih memandang bahwa semangat keislaman di Sulawesi Selatan ini lebih bagus. Ya. Lalu di hadis berikutnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun dari langit.
Fayaqulu ahaduhuma, lalu yang pertama mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikan orang yang menahan hartanya, kikir tidak berinfak, jadikan ia kehabisan. Ya. Bahasa kita bangkrut, habis. Ini doanya doa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Nabi SAW mengkabarkan kepada kita tentang dua malaikat yang setiap pagi turun dengan doanya masing-masing ini? Tentu ini adalah motivasi dan juga peringatan dari Nabi SAW. Motivasi dari Nabi supaya kita memiliki sifat kedermawanan, dan peringatan dari Nabi dari bahaya. Peringatan dari Nabi tentang bahayanya kekikiran. Dan Nabi ketika menyampaikan seperti ini menunjukkan doa kedua malaikat ini dikabulkan oleh Allah. Cukuplah realita menunjukkan hal tersebut. Cukuplah realita, kenyataan menunjukkan hal tersebut. Bahwa orang-orang yang dermawan itu hidupnya berberkah. Harta mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang kikir. Dan juga melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah Allah taala berfirman. Jadi sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meriwayatkan dari Allah. Kalimat seperti ini Rasulullah meriwayatkan dari Allah, ini khusus berkenaan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi, bukan Al-Quran. Sebenarnya kan semua Al-Quran itu riwayatnya Rasulullah dari Allah, tapi tidak dibahasakan seperti itu. Dikatakan wahyu dari Allah. Al-Quran wahyu dari Allah. Kalau dibahasakan, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman. Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Ini hadis qudsi. Secara bahasa, hadis artinya ucapan, qudsi artinya suci. Jadi hadis qudsi adalah ucapan suci atau firman suci. Yang dimaksud dengan hadis qudsi adalah firman-Nya Allah yang bukan dari Al-Quran. Apa bedanya? Di antara bedanya adalah hadis qudsi itu hitungan pahalanya berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran per huruf 10 pahala. Sedangkan hadis qudsi tidak. Hadis qudsi tergantung seberapa kita memahami dan kita amalkan. Al-Quran belum lagi kita fahami dan amalkan, baru kita baca sudah langsung dapat pahala satu huruf 10 pahala. Per huruf 10 pahala. Ya. Untuk yang lain, Quran maupun hadis hitungannya hadis qudsi maupun hadis Nabi, hitungannya bukan per huruf, tapi seberapa kita memahami dan mengamalkan itu. Dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, "Anfiq ya bani Adam yunfaq alaika." Berinfaklah wahai anak keturunan Adam, maka kamu akan diinfaki. Maka kamu akan diinfaki. Artinya kalau engkau berinfak, aku akan berinfak kepada kamu. Berinfaklah kamu dengan sesama manusia untuk sarana-sarana kebaikan, untuk agamanya Allah. Aku yang akan berinfak kepadamu. Aku akan yang memberimu. Kita semua ini kan fuqara. Kalau dalam tingkatan-tingkatan manusia, mungkin yang kita pandang ya, sebagai orang-orang yang berkewajiban memberikan zakat dan sumbangan adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang disebut dengan orang kaya. Ya, orang kaya yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dia yang lebih pantas untuk menyumbang. Tapi dalam pandangan Allah, semua kita manusia ini fakir semua. Orang-orang yang patut untuk diberikan sumbangan, orang-orang yang patut untuk diberikan infak oleh Allah.
Ya ayuhan nas antumul fuqara wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai sekalian manusia, kalian semua itu fakir. Mau yang tidak punya mobil, atau yang 10 mobilnya, maupun yang punya showroom, kalian semua fakir kata Allah. Bagi saya, bagi aku, kalian semuanya fakir. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang sebenarnya yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, Allah berikan kita bahasa seperti ini dalam hadis qudsi ini. Berinfaklah kalian, kalian akan kukasih juga infak. Kalian itu layak untuk menerima infakku. Karena kalian semua miskin. Nah, kalau kita hubungkan dengan doa malaikat ini, menunjukkan memang doa malaikat tersebut bukan sekedar mereka ucapkan, tapi memang dikabulkan oleh Allah. Itu bagian dari aturannya Allah. Siapa yang berinfak, Allah akan kasih gantinya. Sebelum saya teruskan ini, mungkin bisa kita buka dulu tanya jawab ya, untuk memperterang. Dan juga kalau ada masukan, tafadhal diberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit bertanya, apakah ada perbedaan antara infak dan sedekah? Kemudian apakah infak itu suatu keharusan atau kewajiban atau sunnah saja dan sebagainya. Kemudian berikutnya bahwa tadi Ustaz mau membuka satu hadis yang mengatakan bahwa kita dibolehkan cemburu atau dengki hasad terhadap dua orang. Pertama, orang yang diberi harta kemudian dia infakkan menjadi benar. Kemudian yang kedua, orang yang diberi ilmu kemudian dia menyampaikan. Pertanyaan saya, apakah mereka yang memperoleh harta tadi dan di jalan yang benar, dan dia belanja dengan jalan benar, tetapi harta itu berasal dari tindak pidana kejahatan, apakah kita masih terus cemburu kepadanya atau dihentikan kecemburuan itu? Kemudian yang menyebut ilmu yang saya tanyakan, apakah ilmu umum atau ilmu agama, dan kalau ilmu itu diajarkan kembali dengan komersialisasi, apakah kita wajib atau terus meneruskan kecemburuan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, apa perbedaan ataukah sama antara infak dengan sumbangan? Ya. Infak ini umum. Infak ini mempunyai makna yang luas. Semua harta kita yang kita keluarkan, apakah kita belanja, kita sendiri belanja, atau kita kasih istri, atau kita berikan kepada orang miskin, atau kita keluarkan sebagai zakat, itu masuk semua infak. Sehingga bagaimana hukum infak? Wajib atau sunnah? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Karena infak ini semua harta yang kita keluarkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, atau bahkan ya, yang mubah, sekedar untuk snack, ya, untuk makanan-makanan ringan, untuk enak-enak, itu semua masuk dalam kata infak. Sedangkan sedekah kita tahu, tentunya hukumnya sunnah, memberikan kepada orang-orang yang butuh, yang kekurangan. Termasuk memberikan hadiah, itu infak, bukan sedekah ya. Memberikan hadiah kepada orang yang bukan berkekurangan, itu masuk infak. Itu hadiah, masuk infak, tapi bukan sedekah. Lalu kedua, tentang hadis itu, yang patut untuk kita cemburui orang yang punya harta dan dia dermawan dengan harta tersebut.
orang yang punya ilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini sebagaimana yang selalu kita sampaikan, dan alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ikhlas ini sudah sangat paham, ya, kita semua, bahwa selalu dalam lafaz-lafaz yang umum dalam ayat maupun dalam hadis ada perinciannya, sehingga kita tidak kaku terpaku pada kalimat, tapi bagus kita pertanyakan karena di situ ada perinciannya, ada penjelasannya. Bagaimana dengan orang yang menyumbang, punya banyak harta tapi hasil korupsi misalnya, atau hasil menipu? Banyak saya dengar ini yang jaga-jaga telepon itu di wilayah Sidrap sana, ya, jaga-jaga telepon menipu itu, ternyata katanya mereka itu mengeluarkan zakatnya 10% untuk mensucikan hartanya. Ya, subhanallah. Ya. Semua yang didapatkan melalui jalan yang haram, apakah menipu, riba, mencuri, korupsi, semua yang dia sumbangkan itu bukan sumbangan, tapi mengembalikan kepada umat Islam. Karena itu bukan punya dia. Itu bukan punya dia. Ya, tapi dia kembalikan kepada umat Islam. Lebih pantas lagi dia kembalikan kepada yang punya. Siapa yang dia tipu, harta siapa yang dia korupsi, ya, harta negara yang dia korupsi, kembalikan ke situ. Bukan hartanya. Sama sekali tidak patut untuk berbangga. Dirinya sendiri tidak patut untuk berbangga bahwa dirinya menyumbang. Jangankan menyumbang 10 juta, atau menyumbang karpet, atau menyumbang menara misalnya. Berapa miliar pun yang dia sumbangkan itu tidak ada artinya bagi dia. Tidak patut untuk dia banggakan karena bukan punya dia. Bukan punya dia. Ya. Begitu juga kemudian ilmu agama atau ilmu umum yang dimaksud oleh hadis tersebut, hadis-hadis sudah kita sebutkan, hadis-hadis yang berisi pujian-pujian itu arahnya kepada ilmu agama. Sekali lagi, agama tidak mengatakan, saya pun begitu sebagaimana mengikuti para ulama, kita tidak mengatakan bahwa tidak ada gunanya ilmu dunia. Tidak, bukan begitu. Kita dimotivasi oleh agama kita, tuntut ilmu dunia, tapi tidak dipuji secara khusus. Kenapa tidak dipuji secara khusus? Karena ilmu dunia ini sarana. Kalau kita niatkan untuk akhirat, dia menjadi amal soleh. Tapi kalau diniatkan bukan untuk akhirat, dia tidak menjadi amal soleh. Jadi tergantung pemanfaatannya dan niatnya. Lalu bagaimana kalau ilmu agama itu dikomersilkan? Ya, saya akan datang, tapi sepakat dulu 40 juta. Sekali undang saya, ya bahasanya pakai bahasa bisnis juga. Hubungi admin saya. Ya, sementara dia sudah sama adminnya itu sudah baku tahu, sudah baku atur. Nanti kalau ada yang menghubungi, sekali ngundang itu 20 juta, 40 juta. Itu tidak boleh. Ini tidak boleh, ini dilarang oleh agama, mengkomersilkan agama itu tidak boleh. Itu termasuk diharamkan, iya. Tidak boleh mengkomersilkan agama. Wallahu a'lam. Itu tentunya tidak terpuji. Dua macam orang itu tidak terpuji. Masih ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini doanya malaikat kepada orang yang tidak mau beriman. Saya sepertinya tahu kalau orang punya tabungan, misalnya kalau dia tidak infak bisa habis dan tidak bermanfaat. Bagaimana caranya berinfak untuk supaya tabungan
kita ini tetap ada rutinitas mengidikan untuk misalnya orang yang tidak punya pekerjaan itu yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari itu Pak Ustaz, supaya terhindar dari doa mereka tadi itu bagaimana caranya mengimpang itu setiap hari. Terima kasih. Ya. Jadi objek-objek dan tempat-tempat yang bisa kita jadikan sebagai objek dan tempat untuk berinfak itu banyak ya. Banyak. Termasuk di situ untuk menghindari doa buruknya malaikat ini. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikan orang yang kikir menahan hartanya itu tidak berinfak, jadikan ia kehabisan. Dalam hal ini orang yang tidak menyumbang. Masuk di situ misalnya memberikan kepada orang tua kita, memberikan, memang kan dua macam ini objek secara umumnya, yang punya ikatan kekerabatan dengan kita dengan yang bukan. Semuanya ini adalah objek untuk berinfak. Namun mendahulukan yang ada hubungan dengan keluarga, ya, mendahulukan yang ada hubungannya dengan keluarga itu pahalanya lebih besar. Patut memang lebih didahulukan. Kalau masing-masing orang ya memperhatikan keluarganya, ini kan bagus sekali. Ya, memperhatikan orang tuanya yang kekurangan, om-omnya atau tantenya yang kekurangan, memperhatikan keponakan-keponakannya, apalagi itu adalah anaknya sendiri yang kekurangan, padahal anaknya sudah mandiri dengan istrinya, sudah bertempat tinggal sendiri, tapi masih kekurangan, bantu mereka, itu hal yang bagus. Ya, itu semua terhitung berinfak, walaupun dia anak kita sendiri, itu walaupun dia adalah anak kita sendiri atau keluarga kita sendiri, ketika kita memandang bahwa dia dalam keadaan kekurangan, kita beri, itu bagian dari infak. Ya, itu bagian daripada menyumbang. Itu hal yang baik. Jadi mendahulukan keluarga itu bagus, dan silakan masing-masing mendahulukan keluarganya. Namun ada hal-hal yang bersifat umum, seperti masjid itu, ini kan dipakai bersama, bukan milik seseorang. Dan selalu begitu, ketika itu milik umat dan memang dikelola dengan ikhlas, dengan baik, dia akan maju. Ya, berbeda dengan misalnya suatu tempat yang menjadi milik pribadi saja dan dikelola secara terbatas, kemaslahatannya tidak dirasakan secara umum, ini akan sedikit manfaatnya dibandingkan dengan yang menjadi milik umat, menjadi miliknya umat dan dikelola secara tulus dengan baik. Ini akan menjadi perhatian semua umat. Tentang itu tadi, mendahulukan keluarga dibandingkan orang lain, kalau memang kebutuhan memang mereka itu seimbang. Tapi dalam kondisi kita melihat keluarga kita ini masih lumayan lah, sedangkan yang ini sangat melarat, di saat itu maka kita dahulukan ini. Ya, karena ini misalnya ini sangat terancam, sudah terancam melaratnya itu sangat parah. Sementara keluarga kita ini masih bisa lah, itu bagusnya kita kasih yang ini. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana fasilitasi kalau misalnya orang yang menyumbang itu berharap dunia? Sebagai contoh, saya menyumbang ke hari, setiap hari saya menyumbang supaya saya punya harta dilipat gandakan, atau saya mendapatkan banyak harta dari sumbangan saya. Ataukah saya selalu sholat duha setiap hari supaya Allah menampakkan saya punya harta, supaya saya punya rezeki lancar. Bagaimana itu? Ya, makasih. Yang seperti ini harusnya dihindari. Kan ada hadis yang mengatakan kalau berinfak akan dapat keberkahan, dapat tambahan. Ya, seperti doanya malaikat itu dapat ganti.
Betul, hadis-hadis itu berkata demikian. Harta diberkahi, dapat tambahan rezeki. Tapi kita tidak disuruh untuk berinfak dengan tujuan itu. Jadi itu tidak usah diniatkan. Berlipat gandanya harta, berberkahnya harta itu, tak bertambahnya harta itu tidak usah diniatkan. Saya berinfak supaya harta saya nanti berlipat ganda. Saya akan beli mobil karena saya belum punya mobil. Saya sholat duha supaya dapat rezeki karena saya masih mau beli rumah lagi. Ya. Itu yang begitu jangan diniatkan begitu, karena itu jelas itu mengurangi pahala, minimal itu mengurangi pahala, rugi. Itu hal yang tidak perlu diniatkan, datang sendiri. Semakin seseorang ikhlas, tulus, maka semakin Allah Subhanahu wa taala balas dengan sempurna. Jadi makanya memang ya, ada dulu muncul seseorang yang sedikit-sedikit berbicara sedekah, berlipat ganda. Bahkan ya jelas sekali sih bagi kami itu bahwa itu orang tidak paham tentang agama, walaupun digelari dengan ustadz, karena sampai memaksa orang, berapa di dompetmu, diambilnya sedekah ini, tidak percaya, kafir kamu, kafir. Kalau tidak percaya dilipat gandakan jadi kafir. Siapa ulama yang mengatakan begitu? Bahwa orang yang ragu-ragu akan dilipat gandakan ini, diambil langsung hartanya, dia tidak rela, kafir kamu. Siapa ulama mengajarkan kita seperti itu? Ini perampok ini, bukan ustaz. Ya. Dan alhamdulillah sudah tenggelam dan sudah ketahuan ternyata ya bahaya, orang bahaya ternyata. Dan jangan pernah kita mau tertipu seperti itu. Kalau ada, walaupun atas nama menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, menyebutkan hadis-hadis Nabi, tapi bentuknya memaksa. Tapi walaupun bentuknya memaksa halus atas nama agama, ya sempat heboh ya. Ini Al-Walid ini kali ini memaksa perempuan ya, memaksa perempuan untuk menyerahkan dirinya, memaksa halus atas nama ayat, pakai doktrin ayat, hadis ya, juga bukan sekedar perempuan sebenarnya mereka itu, harta pun diambili. Itu betul kenyataan, itu kenyataan. Ada kelompok-kelompok semacam itu, dikuras hartanya orang, bahkan anak perempuannya orang, bahkan istrinya orang bisa diambil dengan doktrin-doktrin semacam itu. Itu semua penyimpangan, itu penipuan. Itu semua penipuan. Jangan kita ditipu dengan hal-hal seperti itu. Ya, walaupun gelarnya apa, mau gelarnya ustadz, kiai, habib, syekh, kalau sudah begitu caranya itu penyimpangan, itu penipuan. Ya, Allahu a'lam. Syariah-syariahnya. Ini satu yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan ini tentang menerima sumbangan dari Islam, saya muslim, atau panitia meminta semua orang yang muslim, apakah itu bisa atau bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya, wallahu a'lam, di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya itu tidak pernah pembangunan masjid dengan uang dari non-muslim. Jadi sebaiknya ini jangan. Sebaiknya jangan. Kalau sekedar untuk misalnya dikasih mau menyumbang, dipakai saja untuk jalan misalnya, yang dipakai orang umum, muslim maupun non-muslim bisa pakai, bisa dipakai yang seperti itu.
Tapi kalau untuk masjid jangan. Kalau masjid jangan. Apalagi minta sumbangan kepada non-muslim, ini jangan sekali. Menjatuhkan kehormatan Islam. Kaum muslimin ya maksud saya. Menjatuhkan kehormatan umat Islam. Umat Islam sebanyak ini minta sumbangan sama non-muslim. Subhanallah. Ini menghilangkan marwah. Itu bertentangan dengan muru'ah. Tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Lebih bagus apa adanya dibandingkan harus dimarmerkan semua, dimewahkan semua dengan cara minta sumbangan kepada non-muslim. Jangan. Ya. Sedangkan tidak minta sumbangan saja, mereka saja yang menyumbang, pakai untuk kemaslahatan umum. Ya, kemaslahatan umum yang bisa dipakai untuk muslim maupun non-muslim. Adapun masjid jangan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin ini yang sempat kita kaji, masih ada. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan selalu kita memohon kepada Allah sebagaimana Dia kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka